Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinza Aulia dengan NIM F1S1222020. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 5 sampai dengan 7 dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar sains dan teknologi. Yang pertama, di sini ada materi tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Ada 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa, adalah pengetahuan tentang pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang ketiga ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan metode tertentu seperti observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang terakhir ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ada fungsi ilmu pengetahuan. Pertama ada menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua ada meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga ada mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Yang kedua ada tentang kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Ada 2 jenis-jenis kesadaran. Yang pertama ada kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Apa sih kesadaran pasif? Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua ada kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Selanjutnya ada skeptis, subjektif, dan relatif. Di sini yang pertama ada skeptis, merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggurkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani skeptoma yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Yang kedua ada subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan pondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Yang terakhir ada relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Materi yang kedua ada teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori konsisten. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Yang selanjutnya ada teori korespondensi, yaitu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Selanjutnya ada teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang.
Yang selanjutnya ada teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang selanjutnya ada teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Selanjutnya ada teori sintaksis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Selanjutnya ada teori semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Selanjutnya ada teori non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Selanjutnya ada teori logik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Yang terakhir ada teori agama. Manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Selanjutnya ada materi tentang hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B, dalam bentuk hukum hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Selanjutnya ada teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan mendukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheran yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri teori ilmiah di sini ada observational nesting, fertility, track record, inter-teori support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. Bagaimana sih proses terbentuknya hukum ilmiah? Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak disengaja. Di sini ada materi hukum sains, merupakan suatu kenyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya, teori hipotesis tertentu. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Selanjutnya, ada teori hukum. Teori hukum dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Tidak terdapat keraguan-raguan dalam para akademisi
Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori, hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Baiklah, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.